Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi. Bertemu lagi di video saya dalam channel saya yaitu Kindle 23. Baik, di sini saya akan beberapa membicarakan atau mari kita diskusi mengenai konsep latihan. Di mana konsep latihan itu terdiri dari berbagai banyak konsep yang harus kita ketahui, terutama dalam dunia olahraga, kepelatihan olahraga. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan salah satu mengenai konsep latihan menggunakan RIT yang biasa disebut dengan frekuensi, intensitas, time, dan juga tipe. Sebenarnya konsep latihan itu sangat banyak, tergantung bagaimana evaluasi terhadap lapangan, kondisi para atlet, calon-calon atlet, di mana pada saat waktu latihan mereka membutuhkan apa yang akan dibutuhkan oleh mereka untuk menunjukkan prestasi atau kemampuan skill dalam meningkatkan kemampuan para atlet atau peserta didik. Latihan yang baik harus dilakukan berdasarkan dengan RIT tadi, yaitu frekuensi, intensitas, time, type. Baik, yang pertama, frekuensi latihan. Latihan berapa kali yang optimal sih jika kita melakukan latihan secara rutin? Baik, frekuensi menunjukkan pada jumlah latihan per minggunya. Secara umum, frekuensi latihan lebih banyak dengan program latihan lebih lama akan mempunyai pengaruh lebih baik terhadap kebugaran jasmani. Frekuensi latihan yang baik untuk endurance training adalah 2-5 kali per minggu, dan untuk anaerobic training 3 kali per minggu. Itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga kita pilih dengan recovery yang baik dan benar dalam kondisi memperbaiki tubuh supaya bisa bekerja dengan optimal dan jangka panjang. Untuk selanjutnya yaitu intensitas latihan, di mana intensitas latihan itu adalah fungsi kekuatan rangsangan syaraf yang dilakukan dalam latihan. Kuatnya rangsangan tergantung dari beban yang diperoleh pada saat kita latihan dan juga kecepatan gerak yang kita lakukan pada aktivitas latihan tersebut, dan juga variasi interval atau istirahat di antara ulang-ulang set. Dan ukuran intensitas itu terbagi dari beberapa intensitas. Yang pertama, intensitas dapat diukur sesuai dengan jenis latihannya. Untuk latihan yang melibatkan kecepatan diukur dalam satuan meter per detik. Gunakan kecepatan maksimal. Dan yang kedua, intensitas latihan yang dipakai untuk melawan tekanan dapat diukur dalam satuan kilogram. Untuk olahraga beregu, irama permainan dapat membantu intensitas latihan. Untuk olahraga aerobik, laju jantung dapat digunakan untuk mengukur intensitas latihan sebesar 60-80% DGM. Zona latihan, di mana zona latihan ini sangat berpengaruh dalam melakukan aktivitas latihan sendiri. Di mana zona latihan aerobik, urutan intensitas di jantung rendah 180 sampai 150, dan menengah 150 sampai 170, dan yang dengan tinggi 170 sampai 185, maksimal lebih 185. Dan yang selanjutnya yaitu zona latihan kekuatan. Persen dari kemampuan maksimal intensitas 30-50% itu dikatakan rendah, dan juga 50-70% itu dikatakan sedang, dan 70-80% itu menengah, 80-90% itu setengah, 90-100% itu maksimal, dan dikatakan lebih besar dari itu 100-105% itu adalah super maksimal. Zona latihan kekuatan yang paling tinggi. Time atau biasa disebut dengan durasi latihan. Durasi menunjukkan pada lama waktu, jarak, atau kalori
Lama waktu adalah jumlah waktu yang digunakan untuk latihan. Jarak menunjukkan pada panjangnya langkah atau pedal atau kayuhan yang dapat ditempuh. Kalori menunjukkan pada jumlah energi yang digunakan selama latihan. Di sini menggunakan waktu yang sangat penting, di mana proses latihan juga menggunakan waktu yang baik dan tepat, di mana proses tubuh kita bekerja di jam maksimal atau waktu maksimal berapa menit sampai berapa jam, itu digunakan waktu yang sangat baik. Durasi latihan berdasarkan waktu terbagi menjadi: yang pertama, durasi minimal yang harus dilakukan pada aktivitas aerobik adalah 15-20 menit menurut Eiger 1993. Menurut Sergey 20 ke bawah, untuk mendapatkan kebugaran yang lebih besar, latihan harus lebih lama dari 35 menit. Hal ini mungkin karena proporsi metabolisme lemak terus naik pada 30 menit pertama latihan. Namun tidak ada rekomendasi latihan melebihi 60 menit. Bagi atlet yang berlatih lebih 60 menit, bertujuan memantapkan stamina, bukan untuk mendapatkan kesehatan. Nah, dimana untuk mendapatkan kemantapan stamina ini menunjang para atlet agar lebih dia leluasa dalam melakukan gerakan pada saat event atau pada saat di lapangan dan perlombaan. Namun, kegiatan ini harus dilakukan secara intensif ya, terus menerus dan bertahap. Tidak boleh kalau semuanya sekarang intensitasnya itu tinggi, besok rendah. Pertama itu bertahap dari awal dulu dan rendah, habis itu bertahap ke lebih yang tinggi, dan waktu harus sesuai dengan yang disebutkan tadi dengan rutin. Jika tidak dilakukan secara rutin atau jangka jam waktunya itu tidak beraturan, dimana akan menghasilkan kondisi tubuh kita atau kemampuan kita itu sangat rendah, dan juga kemampuan akan gampang dan mudah hilang dan berkurang. Bukan hilang sih, kalau hilangnya mungkin hilang akan lebih rendah dan tidak seperti kemampuan awal yang pada kita lakukan untuk mendapatkan porsi atau hasil yang lebih baik. Dengan demikian, latihan aerobik memerlukan durasi latihan antara 15-60 menit per sesi latihan untuk latihan aerobik itu sendiri. Dasarnya tipe latihan. Kita harus mengetahui beberapa tipe latihan sesuai dengan porsi porsi siswa kita atau pendidikan kita, seorang atlet atau juga orang-orang pada umumnya. Latihan yang sesuai dengan kondisi dan situasi pribadi seseorang, menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, evaluasi mereka, apa yang mereka targetkan, apa yang mereka ingin dapatkan pada saat latihan ini. Kita harus mengetahui kemampuan yang harus diasah dan juga ditargetkan mengenai hasil akhir nanti. Dan satu, keadaan anatomi. Kita harus mengetahui keadaan anatomi sangat penting, di mana kita harus meminimalisir terjadinya cedera atau injury pada saat melakukan kegiatan latihan, terutama pada kondisi badan yang kurus, sedang, gemuk, ideal, dan juga over. Yang kedua, berat badan, di mana berat badan juga sangat berpengaruh mengenai anatomi, dan juga berat badan ini juga merupakan beban yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, di mana kita harus menyesuaikan dan gerakan harus sesuai dengan fisiologi olahraga atau dengan agar supaya gerakan kita itu benar dan juga meminimalisir terjadinya gangguan pada saat pergerakan di sendi-sendi kita gitu pada saat latihan. Dan yang ketiga, abnormalitas fisik atau cedera sebelumnya. Kita harus memperhatikan kondisi sebelumnya pada atlet dan juga para pasien yang pertama dalam latihan olahraga ya. Kita harus mengetahui apa sih sebelumnya melakukan latihan ini, mereka apa terjadi dengan terjadinya cedera atau bagaimana kondisi dia, dan cara yang tepat untuk mengembalikan kondisi mereka agar lebih baik dan mengurangi terjadinya cedera ulang
di tempat yang sama dan tidak juga berpindah ke lain tempat untuk kondisi yang cedera ini ya, karena sangat fatal jika kita tidak mengetahui kondisi sebelumnya para atlet dan juga para pendidik kita gitu, pasien kita gitu kan. Sebagai pelayanan yang baik, kita harus mengetahui kekurangan dan kelebihan mereka gitu kan, mengevaluasi apa kebutuhan dan yang akan ditawarkan oleh mereka pada saat mengikuti latihan untuk mencapai prestasi dan kondisi yang kesehatan yang baik gitu kan. Dengan postur yang dihasilkan sangat berpengaruh dengan proses latihan. Dan kemudian pilih macam latihan fisik yang tidak ada kontradiksinya, yang menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari teman-teman dan coach kepada coach lainnya. Mohon maaf jika penjelasan dari saya kurang tepat, dan juga di sini kita belajar bersama. Marilah kita diskusikan bersama-sama agar supaya dalam dunia pelatihan atau olahraga itu sendiri dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada pada sebelumnya, dan mempelajari evaluasi yang sudah terjadi dan memperbaiki kondisi-kondisi situasi yang akan datang, dan mempersiapkan bagaimana kondisi atlet kita atau pasien kita agar lebih baik ke depannya dan menghasilkan prestasi yang sangat maksimal dan baik ya, terutama di kancah nasional maupun internasional. Juga dalam kondisi ada tingkat daerah, kabupaten, semua harus melakukan latihan-latihan yang baik dan benar. Di sini teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendukung kelancaran demi lancarnya dan saya akan memberikan video yang lebih kepada teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.